Panglima Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut negeri Palestina, tepatnya di kota Yerusalem pada 636 Masehi dari Heraklitus, Raja Imperium Besar Romawi Timur. Ketika itu proses selanjutnya ialah perjanjian serah terima dari Romawi Timur ke umat Islam. Panglima Romawi dan Patriark Uskup Agung Sopronius meminta agar perjanjian penyerahan kota Yerusalem itu ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya permintaan tersebut ditolak oleh Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah dan Panglima Khalid bin Walid beserta pasukan Muslim. Namun dengan kebijaksanaannya Khalifah Umar bin Khattab menyetujui permintaan tersebut. Setelah selesai penandatanganan perjanjian penyerahan kota Yerusalem, tibalah waktu sholat zuhur. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam memoarnya berangkat dari pesantren mencatat bahwa Patriark Sopronius menawarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di gereja Sepulchre. Gereja tersebut merupakan tempat paling suci dalam pandangan orang-orang Kristen Romawi. Tetapi Khalifah Umar tidak berkenan dan menyampaikan penolakan dengan halus. Umar bin Khattab berkata, "Kalau saya sholat di situ, dikhawatirkan di kemudian hari umat Islam merampas gereja Tuhan untuk dijadikan masjid." Kiai Haji Saifuddin Zuhri 2013 halaman 689. Sikap penolakan Khalifah Umar bukan ditujukan pada persoalan lokasi sholat, melainkan ia memikirkan hal yang lebih besar dan maslahat, yaitu agar gereja tersebut tidak dirampas untuk dijadikan masjid. Karena alasan pemimpin besar umat Islam pernah melaksanakan sholat di tempat itu. Khalifah Umar patut memikirkan hal tersebut, karena hubungan antar agama harus tetap baik di tengah suasana konflik saat itu. Tentang sosok Khalifah Umar bin Khattab, sejarawan Muslim Muhammad Hussein Haikal memberikan kesaksian. Haikal berkata, "Dialah Umar bin Al-Khattab, lelaki yang namanya semerbak harum dalam sejarah besar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar adalah sahabat Rasulullah yang paling cemerlang, sang inspirator umat Islam, hamba yang takwa kepada Rabb-Nya." Muhammad Hussein Haikal Umar bin Khattab 2016. Umar bin Khattab adalah sosok besar yang menata sejarah besar. Di tangan seorang Khalifah Umar, Islam telah menjelma imperium adil luhung dalam tempo waktu yang tak lebih dari 10 tahun, yang mampu menaklukkan negeri-negeri legendaris, meruntuhkan Imperium Agung Persia, juga menguncang keberadaan Imperium masyhur Bizantium. Islam pun pada akhirnya memiliki wilayah kekuasaan yang membentang luas, mulai dari Serenesia, Tripoliana, Mesir, Nubia, Levantina, dan Mediterania Timur, Syam. Sekarang wilayahnya meliputi Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Anatolia hingga Persia. Sebab itulah sosok Umar kerap disebut sebagai seorang kaisar yang setara dengan Alexander Agung, Kaisar Makedonia, dan Cyrus the Great, Kaisar Persia, dua emperor besar dunia pada zamannya, yang kebesaran serta kekuasaannya malang melintang di seantero jagat. Namun demikian, jangan pernah membayangkan jika kehidupan Umar layaknya para kaisar pada umumnya, sebuah potret kehidupan yang bergelimang duniawi, sebagaimana yang diceritakan oleh epik-epik sejarah. Umar tetap hidup sederhana dan bersahaja ketika takwa adalah cita-cita utamanya. Ketika Allah jauh lebih ia cintai dari segala isi dunia, ketika Rasulullah adalah teladan abadinya, dan ketika kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat banyak adalah impiannya. Hati dan akhlak Umar jauh lebih besar dari nama besarnya, jauh lebih luas dari wilayah kekuasaannya dan takluk-taklukannya, jauh lebih mulia dari kemuliaan yang diberikan orang-orang kepadanya. Hal ini bukan karena apa-apa, tetapi karena Umar lebih mengedepankan ketakwaan di atas segalanya. Bagi Umar bin Khattab, ketakwaan ini bukan hanya mempertebal kesalihan vertikal kepada Allah,
tetapi juga kesalihan sosial kepada rakyat yang dipimpinnya, apapun suku, agama, dan kelompoknya. Tenggang rasa terhadap seluruh rakyatnya bagi Umar merupakan upaya mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.